Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfaulia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pidato Bupati Berau saat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu kini menghebohkan warga. Di segmen 2 kami suguhi berita dan peristiwa menarik seputar Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, sehari berbudaya menjadi mata pelajaran yang paling dinanti kalangan pelajar. Cuplikan video Bupati Berau Sri Junior Sihmas di Masjid Agung Baitul Hikmah saat pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah mendadak viral. Itu karena di bagian atas video tersebut diberi tulisan Idul Fitri, khotib wanita, apa pendapat Anda? Allahu Akbar. Sementara di bagian bawahnya tertulis di Kabupaten Berau khotib wanita. Tulisan itu masih berlanjut dengan kalimat, apakah hal ini dianggap biasa atau termasuk pelecehan atau penistaan? Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Kantor Kementerian Agama yang memberikan tanggapan memastikan bahwa pidato tersebut bukan khutbah, namun pidato kepala daerah. Mereka juga meminta pengunggah video secepatnya memberikan klarifikasi. Pengunggah juga diminta menghapus konten tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Beberapa video yang sudah menyatakan bahwa satu, sambutan Bupati Berau Haja Sri Junior Sihmas yang disampaikan pada saat sebelum masuk dalam rangkaian Salat Idul Fitri 1444 Hijriah adalah bukan khutbah, melainkan sambutan biasa yang disampaikan oleh kepala daerah yang telah lazim dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. 2. Meminta pengunggah konten video untuk melakukan klarifikasi bahwa Bupati Berau tidak sedang melaksanakan khutbah, tetapi sedang memberikan kata sambutan. 3. Meminta pengunggah konten video agar mengubah judul video yang telah ditulis dan disebarluaskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Pemkab juga meminta masyarakat untuk tenang agar situasinya tetap aman dan kondusif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan Kabupaten Berau dikerahkan untuk mencari seorang pria bernama Gani, usia 60 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Segah kawasan Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Pencarian sepanjang Kamis siang ini merupakan upaya hari kedua. Kasih OPS Basarnas Balikpapan menyatakan peristiwa yang menimpa Gani, warga Gayam Tanjung Redep ini bermula saat mengisi BBM dengan menggunakan kapal. Secara tiba-tiba korban yang masih di atas kapal terjatuh dan tenggelam di sungai. Terima informasi dari Pak Iwan, salah satu dari keluarga korban, bahwa telah terjadi man overboard terhadap satu orang yang terjatuh dari kapal pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kantor SAR Balikpapan mengerahkan satu tim unit siaga SAR Berau bergerak menuju LKP. Jarak dari unit siaga SAR Berau menuju LKP 2,7 km arah timur laut. Hingga Kamis sore pencarian masih berlangsung dengan menyisir permukaan sungai.
Sejauh ini korban masih belum ditemukan dan pencarian masih akan dilanjutkan. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Muhtar, warga Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda ini kini dijadikan tersangka pencurian sebuah mobil bak terbuka. Pelaku ditangkap bersama barang bukti mobil yang dicurinya di kawasan Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Pencurian ini bermula saat Muhtar hendak berangkat ke Jakarta dengan menumpang kapal Pelni. Saat tiba di pelabuhan, Muhtar melihat sebuah mobil yang masih baru dan terparkir lengkap bersama kunci kontak. Merasa memiliki kesempatan, Muhtar pun beraksi dan membawa kabur mobil tersebut. Perjalanan Muhtar tidak panjang karena polisi berhasil menangkapnya. Di mana kendaraan ini dikirim dari Jakarta, dari ekspedisi diturunkan sebanyak 20 unit. Setelah turun sebanyak 7 unit, sudah digeser 4 unitnya, sisanya dicek kembali, ternyata berkurang 1. Setelah dilakukan pengecekan oleh ekspedisinya, baik dari CCTV Pelindo, terlihat kalau unit yang bersangkutan yang hilang tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal keluar dari kawasan Pelabuhan Semayang. Niat awal yang bersangkutan mau berangkat ke Muara Angke ke Jakarta, kerja di sana. Namun ketika sampai di pelabuhan, naik kapal, ada orang bongkar muat kendaraan ini, dilihat ada kuncinya nempel di sana, langsung diambil sama yang bersangkutan. Kini akibat perbuatannya, Muhtar bukan hanya gagal berangkat, namun ia pun terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.